Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamdani dari PMTK Lokal B 2017 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari himpunan kemarin, yaitu di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat himpunan. Yang minggu kemarin kan sampai dengan 2 himpunan, yaitu ada A dan ada B. Di sini kita bisa melihat di sifatnya dan di contoh sifatnya. Nanti ada contoh sifatnya itu berupa 2 atau 3 bilangan himpunan. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja ke materi, yaitu yang pertama di sini sifat komplement. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat himpunan. Yang pertama di sini ada sifat komplement, dan yang kedua di situ ada dan lain-lain dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang sifat komplement. Yaitu di sini ada 3 sifat komplement, yaitu dalam kurung A gabungan B tutup kurung tanda petik sama dengan A petik diiris irisan dari B petik. Mengapa begitu? Karena kita buka kurungnya, jadi masing-masing menggunakan tanda petik. Dan yang kedua itu irisan. Sifat komplement ini kalaunya dalam kurung itu irisan menjadi gabungan, gabungan menjadi irisan. Jadi di sini sama saja dengan yang pertama, yaitu cuman di sini irisan, yaitu dalam kurung A irisan B tutup kurung tanda petik sama dengan A tanda petik gabungan B tanda petik. Kalau yang nomor 3 di sini ada A tanda petik dalam kurung tanda petik sama dengan A. Mengapa jadi A saja? Karena tanda petik bertemu dengan tanda petik itu akan hilang tanda petiknya. Jadi kita tulis sebagai A saja. Nah, jadi di sini ada contohnya apakah benar. Yang pertama ini apakah benar ini sama dengan ini sama dengan yang ini, dan ini sama dengan yang ini, dan A ini sama dengan A ini. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada semestanya ada 1 2 3 4 5 6, yang A-nya ada 1 2 3 4, yang B-nya ada 3 dan 6, dan yang C ada 2 3 dan 5. Nah, kita langsung saja kita membuktikan yang pertama dulu, yang apakah benar dalam kurung A petik itu tanda petik sama dengan A. Nah, jadi kita di sini kita ambil A petik. Apa itu A petik? A petik itu yang tidak ada di A ini. Tidak ada di A. Yang di S apa saja yang tidak ada di A. Berarti kita tulis ke sini. Kita tulis 5,6 karena tidak ada di A. Kita tulis A petik itu sama dengan 5,6. Nah, jadi apakah 5,6 itu sama A petik itu sama dengan A? A itu kan ini tadi. Nah, A itu kan 1 2 3 4. A petik ketemu A petik sama dengan A. A petik ketemu petik sama dengan A saja, karena petiknya hilang. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan A. Berarti terbukti bahwa dalam kurung A petik tutup kurung petik sama dengan A saja. Kita lanjut. Yang contoh yang kedua tadi ada A irisan A petik irisan B petik. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan A petiknya tadi kan sudah 5 dan 6. Jadi kita tinggal mencari B petiknya. B petik yang tidak ada di S itu ada berapa? Ada berapa? Ada yang 1, ada 2, 3 kan sudah ada. Berarti kita ambil 4.
5, 6 sudah ada. 6 sudah ada di B. Berarti kita sudah dapat hasilkan 1, 2, 4, dan 5. Berarti kita tinggal irisan. Irisan itu minggu kemarin kan sudah membahas apa itu gabungan, apa itu irisan. Kalau gabungan itu misalkan A dengan B digabung, tinggal gabung saja. Misalkan irisan, kalau irisan itu yang sama dengan A, misalkan A dengan B itu apa yang sama dengan A dengan B bilangannya. Jadi kita tulis. Berarti di sini apakah 5 ada di B? Ada. Apakah 6 ada? Tidak ada. Berarti 5 saja. Berarti itu hasilnya 5. Nah, lalu kita membuktikan apakah benar A petik itu, A petik irisan B petik itu sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung petik. Apakah sama? Nah, jadi kita di sini akan membahas itu. Jadi kita di sini akan membahas yang kedua. Di sini ada A petik gabungan B petik. Nah, berarti A petik gabung B petik itu A petik tadi yang B petik dulu. Kita lihat ada 1, ada 2, ada 4, ada 5, dan ada 6. Berarti tinggal kita tuliskan di sini. Dan A gabung B, kita tidak usah menulis petiknya dulu. Kita mencari pembuktiannya A gabung B dulu. Berarti A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6. Karena A gabung B biasa saja, tidak ada petiknya. Tinggal kita petikkan apa yang tidak ada di dalam A gabung B tadi. Kalau mencari A gabung B, petik itu yang tidak ada di dalam A gabung B. Berarti yang tidak ada di sini ada 5. Berarti apakah sama? Hasilnya A gabung B itu apakah sama? A gabung B petik itu apakah sama dengan A petik irisan B petik? Ternyata sama. Berarti terbukti bahwa itu sama hasilnya. Nah, jadi kita lanjut ke yang contoh ketiga tadi. Di sini ada A irisan B sama dengan 3. Mengapa 3? A irisan B itu kan A irisan B. Irisan B itu yang sama dengan A yang B. Apa yang sama di dalam bilangan itu? Kita tulis 3. Berarti kita tinggal mencari yang petiknya saja yang tidak ada. Berarti kita tulis, kita 3-nya tidak kita tulis. Berarti kita ambil yang 1, 2, 4, 5, dan 6. Sama dengan A petik gabung B petik. Nah, berarti terbukti A petik gabung B petik itu sama dengan dalam kurung A irisan B petik sama dengan A petik gabung B petik. Itu sama. Nah, di sini contoh sifat komplement. Ada lagi berbagai macam sifat himpunannya. Ada sifat di sini, ada sifat identitas dan ada lain-lain. Jadi ke sifat komplement dulu. Apakah kalian sudah paham? Kalau tidak paham, nanti bisa chat via WA ataupun di Classroom. 2000 years later. Ya, kita langsung saja kita masuk ke sifat identitas, yaitu sifat yang kedua. Di sini ada 2 saja.
Di sini ada dua. Yang pertama yaitu A gabung tidak ada atau tidak nol, tidak ada atau tidak nol sama dengan A. Apakah betul? Nanti kita ke penjelasan atau ke contohnya. Di sini apakah A irisan tidak ada atau tidak nol itu sama dengan tidak nol atau tidak ada? Kita ke contoh. Kita langsung saja ke contoh. Nah, jadi di sini contohnya itu sama saja. Yang hasil S, A, B, dan C itu kita samakan saja ke semuanya, ke semua contoh-contohnya. Jadi kita langsung saja menjawab contoh sifat identitas. Apakah benar tadi A gabung tidak ada sama dengan A, dan A irisan tidak ada sama dengan tidak ada. Nah, kita langsung saja di sini A itu kita tulis langsung A 1, 2, 3, dan 4. Dan gabung tidak ada. Gabungan itu kan gabungan tidak ada, berarti gabungan hasilnya sama dong seperti ini. Nah, berarti terbukti bahwa A irisan tidak ada itu sama dengan A. Jadi kita ke contoh yang kedua. Di sini A irisan tidak ada sama dengan tidak ada. Nah, kita tulis langsung A-nya itu tadi kan 1, 2, 3, 4. Irisan tidak ada. Berarti irisan tidak ada. Apakah ada yang sama dengan irisan tidak nol atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita tulis tidak ada. Berarti hasilnya tidak ada atau nol. Atau tidak nol. Berarti terbukti bahwa irisan tidak ada atau tidak nol itu sama dengan tidak ada atau tidak nol. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Bisa nanti ke WA atau ke Classroom. A few moments later. Ya, kita lanjut ke yang ketiga di sini. Yang ketiga di sini ada sifat idempoten, yaitu di sini sifat apakah benar A gabung A sama dengan A dan A irisan A sama dengan A saja. Itu merupakan sifat idempoten. Kita langsung saja ke contoh. Dan sifat idempoten ini cukup jelas kalau kita lihat dari sisi sini saja terlebih dahulu, atau di sini cukup mudah dipahami sifat idempoten ini. Kalau A ketemu A itu hasilnya A, dan A irisan A itu sama dengan A juga. Nah, kita membuktikan di sini apakah sama. Kita tulis A di sini A gabung A sama dengan 1, 2, 3 juga sama dengan A. Berarti terbukti kalau A irisan A yang sama dengan A itu sama juga 1, 2, 3, dan 4. Berarti terbukti juga A irisan A itu sama dengan A dan A gabung A itu sama dengan A. Berarti terbukti, kan sudah cukup sangat jelas dan mudah dipahami kalau sifat idempoten itu adalah A gabung A sama dengan A dan A irisan A itu sama dengan A. Jadi apakah ada yang kurang paham dari sifat idempoten ini? Sebelum kita melanjuti pembelajaran selanjutnya, 12 seconds later. nah, kita langsung saja masuk ke sifat komutatif. Sifat komutatif di sini ada dua, yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua di sini A irisan B sama dengan B irisan A. Berarti di sini tinggal bolak-balik saja. Dan sifat komutatif ini itu sudah cukup sangat jelas juga, sama dengan sifat idempoten tadi, sama dengan itu.
Tapi di sini cuman membolak-balik. Kalau tadi A gabung A sama dengan A, dan kalau sifat komutatif ini A irisan B, tinggal dibalik, B-nya di depan, lalu A-nya di belakang. Nah, jadi kita lihat ke contohnya. Nah, contohnya tadi kan sama saja ini. Kita jawab di sini. A, apakah A gabung B itu sama dengan B gabung A? Nah, kita lihat saja. Sini A kita tulis dan B kita tulis di sini. Ada 1 2 3 4 dan gabung 3,6. Berarti ada 1 2 3 4 dan 6. Itu yang A gabung B. Kalau B gabung A yaitu ada 3,6 dan gabung 1 2 3 4. Berarti hasilnya sama, berarti sudah jelas. Hasilnya itu sama dengan A gabung B sama dengan B gabung A. Itu merupakan sifat komutatif. Sifat komutatif tadi. Kan sudah sangat jelas sifat komutatif ini. Kita lihat saja sifat komutatif ini sudah sangat jelas. Begitupun sebaliknya yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua ini irisan. Irisan itu yang sama. Yang sama A sama dengan B itu apa? Yang sama, oh ada 3. Apakah 6 ada? Tidak ada, berarti 3 saja ditulis. Dan yang B irisan A itu sama dengan 3 juga yang sama. Berarti terbukti bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A. Apakah sampai di sini ada yang kurang paham di sifat pertama, sifat kedua, dan sifat ketiga, dan sifat yang keempat ini? Kalau tidak paham bisa ditanyakan langsung dengan saya ke WA atau ke Classroom. 8:01 p.m. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat kelima ini cukup rumit. Mengapa begitu? Karena ada 3 bagian. Kalau yang lain tadi kan ada cuman 2 bagian saja. Di sini ada 3 bagian. Dan di sini merupakan sifat asosiatif. Nah, yang pertama di sini sifat asosiatif dalam kurung A gabung B, tutup kurung gabung C. Tinggal kita pindah kurungnya ke yang di depan jadi ke belakang. Sama dengan A gabung tutup kurung B gabung C. Dan yang kedua ini sama saja, tinggal kita ganti gabungan menjadi gabungan, irisan menjadi irisan. Nah, kita langsung saja ke contoh. Kita contoh aja langsung ke jawaban. Karena sudah tahu ke soal-soalnya, jadi kita langsung saja ke jawaban. Nah, di sini kita langsung saja menjawab. Kita langsung isi A gabung B itu kan A digabung dengan B itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 6. Langsung kita tulis ke sini dan digabung dengan C. C itu ada 2, ada 3, dan ada 5. Tinggal kita hasilkan. Hasilnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kan tadi hasil ini digabungkan dengan hasil ini. Berarti dapatnya hasil ini. Yang kedua di sini. Nah, apakah sama yang di atas dengan yang di bawah? Kita cari lagi. A gabung tutup kurung B gabung C sama dengan A tadi kita tulis, tinggal kita tulis A 1, 2, 3, dan 4. Tulis di sini. Digabung dengan B gabung C. B gabung C kita langsung saja kita tulis B gabung C. Yang digabung adalah 2, 3, 5, dan 6. Kita hasilkan. Hasilnya adalah ini.
Dan terbukti bahwa dalam kurung A gabung B, tutup kurung, gabung C itu sama dengan A gabung dalam kurung B gabung C, kurung. Berarti terbukti bahwa itu sama. Dan begitupun sebaliknya. Ini tinggal kalian mempelajari saja. Apakah benar ini? Apakah benar iris? Tadi kan sudah ke gabungan. Nanti ini ke irisan, tinggal diganti gabungan menjadi irisan. Irisan itu adalah yang sama. Nanti bisa kalian dijawab di rumah, ataukah apakah benar ini, apakah benar A dalam kurung irisan B irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada yang kurang paham dari kelima sifat-sifat yang kita pelajari tadi? Di sini ada satu sifat lagi, yang keenam. Bad puns later. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke WA atau ke classroom. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Langsung saja kita ke sifat yang keenam. Nah, di sini sifat yang terakhir, sifat distributif. Sifat distributif ini cukup rumit juga, karena kita akan membagi dua. Jadi di sini ada sifat distributif yang pertama, yaitu ada A gabung dalam kurung B irisan C sama dengan A dalam kurung A gabung B tutup kurung irisan dalam kurung A gabung C. Apakah sama yang ini dengan yang ini? Dan yang di bawah ini cukup tinggal diganti, kalaunya gabungan diganti dengan irisan, kalaunya irisan diganti dengan gabungan. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kita langsung jawab. Kita membahas yang contoh yang pertama saja. Contoh yang kedua nanti kalian bisa cobai, atau buhan pian coba di rumah. Apakah benar ini? Apakah benar A ini sama dengan yang ini hasilnya? Pian coba di rumah. Kita membahas yang ini saja dulu. Yang pertama yaitu A gabung dalam kurung B dalam kurung B irisan C tutup kurung sama dengan, kita tulis tinggal A, kita tulis A di sini. Kalaunya B irisan C, kita tulis B irisan C. Apa yang sama B dengan C? Ada 3, berarti kita tulis 3 saja. Dan kita gabungkan yang tadi. Hasilnya ini 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang kedua, kalau ini, nah kita, apakah benar A gabung dalam kurung B irisan C itu sama dengan dalam kurung A gabung B tutup kurung irisan dalam kurung A gabung C. Nah, jadi kita di sini membuktikan, kita langsung tulis saja A gabung B itu A gabung B, berarti A digabung B. Kita langsung tulis 1, 2, 3, 4, dan 6 kita iriskan dengan A gabung C. A gabung C itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kita iriskan yang sama dengan yang itu. Apakah 6 ada di sini? Tidak ada. Apakah 5 ada di sini? Tidak ada. Berarti 1, 2, 3, dan 4 saja yang ada di situ. Berarti terbukti ini sama. Berarti terbukti bahwa itu sama. Berarti itu merupakan sifat distributif. Yes. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Kesimpulannya di sini kalian
bisa pelajari yang belum kakak jelaskan tadi, bisa pian pelajari di rumah. Nanti apapun kalau tidak bisa ditanyakan dengan kakak. Jadi yang perlu dipelajari di sini ada 6 sifat. Kenapa 6 sifat saja? Karena nanti ada banyak-banyak lagi sifat-sifatnya, ada De Morgan nanti di lain waktu. Di sini kakak cuma menjelaskan 6 sifat saja. Karena sifat ini yang perlu dipakai. Nanti kalian harus ingat juga sifat-sifat ini. Oh, ini sifat ini. Oh, ini sifat ini. Kalaunya A gabung B, ini sifat ini. Kalaunya misalkan A misalkan dalam kurung di depan, kita ganti ke belakang. Oh, ini sifat ini. Kalaunya A dan B itu dibolak-balik, ini sifat ini. Itu harus dipelajari. Nanti di SMA nanti akan belajar lagi seperti ini. Pasti akan diulangi lagi. Sekian dulu dari saya. Jadi di sini saya terakhir kali mengajar. Minggu depan guru kalian atau Ibu Nor Asiah yang mengajar di kelas kalian. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi di sini saya akan sedikit masukan. Nah, masukan dari saya, apabila tugas diberi guru itu, ada tugas diberi guru, kita harus mengerjakan. Yang pertama, kenapa mengerjakan? Karena guru itu sangat sulit untuk membuat soal pertama, dan membuat saya seperti saya ini. Saya sebagai PPL itu gak apa-apa. Kalau guru kalian kan sudah umur sudah di atas. Berarti yang pertama, hormati guru. Mengapa kita menghormati guru? Karena guru lebih tua dari kita. Seberapapun kalian, misalkan guru kalian kumpul hari itu, sebisa mungkin kumpul hari itu. Kalau tidak bisa, nanti bisa ditanyakan dengan gurunya. Bu, ulun kada bisa ini. Bisa dipadahkan dengan gurunya. Nanti Sidin bisa menjelaskan. Seperti saya, kalau kalian ada yang tidak bisa, ada yang saya padahkan, yang kayak ada yang teman-teman kalian juga yang ada yang kurang paham, bisa bertanya ke saya. Karena menghormati guru itu lebih penting. Kan ada ulama berkata yang akhlak lebih penting daripada ilmu. Karena orang yang berakhlak sudah pasti itu sudah berilmu. Kalau orang berilmu belum tentu orang itu berakhlak. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama, hormati guru. Kalau disuruh ngumpul, dan kalian juga kan ada yang mempunyai orang tua. Nah, kan orang tua itu kan membayarkan kalian untuk kuliah, untuk apa-apa keperluan kalian. Jadi kalian harus menghormati kedua orang tua kalian juga. Kan kedua orang tua kalian bersusah payah juga untuk mempelajari, untuk mencari uang untuk sekolah kalian, untuk makan kalian, untuk apa-apa kalian. Kan orang tua juga. Nanti kalau kalian tidak naik kelas karena tidak mengumpul tugas, itu nanti orang tua kalian juga yang repot, kelamaan nanti ya. Kalau orang tua kalian ada apa ini, nanti salah ke kalian juga. Nah, kakak cuman menyampaikan itu.
Yang pertama, hormati guru, kalaunya di sekolahan, kalaunya di rumah hormati orang tua. Jadi ada dua ini yang paling penting. Nah, jadi seperti itu saja. Ya, sekian pembelajaran dari kakak. Kalaunya kakak ada salah, mohon maaf. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.